لي خمسة أطفي بها نار الوباء الخاتمة المصطفى والمرتضى وابناهما والفاتمة لي خمسة أطفي بها نار الوباء الحاتمة المصطفى والمرتضى وابناهما والفاتمة لي خمسة أطفي بها نار الوباء الحاتمة المصطفى والمرتضى وابناهما والفاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله سيدنا Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Kita memasuki pada buku ini menguai tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, tauhid al-mufadhal. Kita sekarang memasuki pada pertemuan ketiga dan temanya terkait dengan alam semesta, matahari, bulan dan sebagainya. Dan sekarang kita masuki pada bagian awal dari pertemuan ketiga antara pertemuan Al-Mufadhal bin Umar Al-Ju'fi dengan Imam Ja'far As-Shadiq alaihissalam. Bismillahirrahmanirrahim. Ketika tiba hari ketiga, pagi-pagi sekali aku pergi menemui tuanku. Setelah diberi izin aku masuk. Beliau mengizinkan aku untuk duduk, maka aku duduk. Beliau berkata, segala puji bagi Allah yang telah memilih kami dan tidak memberi kejelekan kepada kami. Dia memilih kami dengan ilmunya, yang telah menguatkan kami dengan karunia-Nya. Siapa yang melantarkan kami, maka tempatnya adalah neraka. Siapa yang berlindung di bawah naungan kami, maka surgalah tempatnya. Pada bagian awal ini, di dalam pengantar ini, Imam Ja'far As-Shadiq menyampaikan terkait dengan kedudukan beliau sebagai imam, kedudukan Ahlul Bait, bahwa siapa yang melantarkan Ahlul Bait, maka tempatnya di neraka. Siapa yang berlindung di bawah naungan Ahlul Bait, maka jannah tempatnya. Telah aku jelaskan kepadamu, wahai Mufadhal, mengenai penciptaan manusia, keteraturan padanya, perubahan ihwalnya, dan pelajaran yang dapat dipetik darinya. Telah aku jelaskan pula kepadamu mengenai ihwal binatang. Kini aku akan memulai dengan menjelaskan ihwal langit, matahari, bulan, bintang, gemintang, tata surya, malam, siang, panas, dingin, angin, 4 substansi, air, tanah, udara, dan api, hujan, padang Sahara, gunung, tanah liat, batu, pohon kurma, dan pohon-pohonan, serta bukti dan pelajaran dari semua itu. Warna langit dan keteraturannya. Pikirkanlah mengenai warna langit dan keteraturannya. Warna ini adalah warna yang paling jelas, yang baik dan penguat bagi penglihatan. Bahkan nasihat para dokter kepada orang yang menderita sakit mata adalah agar membiasakan melihat warna langit dan yang mendekati warna hitam. Dan para pakar memberikan nasihat kepada orang yang rabun penglihatannya untuk membiasakan melihat bejana berwarna biru yang diisi penuh dengan air. Kajilah bagaimana Allah menjadikan permukaan langit dengan warna biru kehitam-hitaman untuk menahan penglihatan ke arah itu. Melihatnya langsung dalam jangka waktu yang lama tidaklah membahayakan. Maka hal ini yang dicapai manusia dengan pikiran dan percobaan. Didapati bukti yang tak dapat dibantah dalam penciptaan berupa keteraturan untuk dijadikan pelajaran bagi orang-orang yang mengambil pelajaran, dan akan dipikirkan oleh orang-orang penganut paham ateis. Allah memerangi mereka di mana saja mereka berdusta. Argumen tentang langit adalah argumen yang berkaitan dengan keteraturan. Bagaimana Allah menciptakan permukaan langit dengan warna biru kehitam-hitaman untuk menahan penglihatan ke arah itu. Jadi betul-betul ada makna, ada hikmah di balik semua ciptaan yang terkait dengan keteraturan dari langit itu. Jadi kita disuruh untuk memperhatikan dan juga merenungkan terkait yang warna langit itu, terkait dengan bagaimana mata kita agar sehat gitu katanya. Kalau kita melihat warna langit kemudian warna hitam,
rabun penglihatannya untuk membiasakan melihat bejana berwarna biru yang berisi penuh dengan air. Jadi kalau mata kita bermasalah itu, kita harus sering melihat bejana, kata bejana yang isinya adalah diberikan air yang ada warna birunya katanya. Itu akan menyembuhkan. Kita masuk sekarang yang terkait dengan matahari, terbit dan terbenamnya matahari serta manfaatnya. Wahai mufadhol, perhatikanlah mengenai terbit dan terbenamnya matahari untuk menjalankan pergantian siang dan malam. Kalaulah matahari itu tidak terbit, niscaya rusaklah seluruh perkara alam. Tidak ada manusia yang bekerja untuk kehidupan mereka dan menjalankan urusan mereka. Ya, betul di sini bahwa matahari memang ada fungsinya buat kehidupan manusia. Dunia menjadi gelap bagi mereka. Mereka tidak tenang hidup karena kehilangan kelezatan cahaya. Keperluan terhadap terbitnya matahari tidak perlu lagi dijelaskan. Bahkan amatilah manfaat dari dalam terbenamnya. Kalaulah matahari ini tidak pernah terbenam, maka manusia tidak akan merasa tenang, karena besarnya kebutuhan mereka terhadap ketenangan untuk kesegaran tubuh mereka. Mengistirahatkan indera mereka dan memulihkan kekuatan pencernaan makanan untuk mencerna makanan serta menyalurkan sari makanan ke seluruh anggota tubuh. Kemudian, ketamakan membuat mereka bekerja terus-menerus dan kesombongan terhadap kebesaran kekuatan tubuh mereka. Padahal kalau tidak ada kegelapan malam, maka kebanyakan mereka tidak akan merasa tenang karena ketamakan mereka terhadap usaha, pengumpulan dan penimbunan harta. Ini sindiran buat mereka-mereka yang kerja siang malam hanya untuk makanan, untuk urusan yang terkait dengan penimbunan harta. Jadi dia tidak memperhatikan tubuhnya, padahal matahari sudah mengaturnya sedemikian rupa. Tenggelam di sore hari, malam itu harusnya sudah berhenti dan sebagainya beraktivitas. Tapi ada juga yang membalikan aktivitasnya ya di malam dan kemudian siangnya cepat tidur, atau juga full 24 jam dia bekerja seperti robot dan sebagainya. Yang ujung-ujungnya adalah mengumpulkan dan menimbun harta, padahal kebutuhan tubuh tidak terkait dengan harta dan timbunan harta benda ya. Kelangsungan cahaya matahari memanaskan bumi dan menghangatkan setiap yang ada di atasnya berupa hewan dan tumbuh-tumbuhan. Maka Allah memberinya keteraturan, matahari terbit pada waktunya dan terbenam pun pada waktunya, seperti lampu yang menerangi penghuni rumah sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan mereka. Kemudian seperti itu pula cahaya matahari hilang untuk memberikan ketenangan dan ketentraman. Maka ada terang dan ada gelap. Perlawanan keduanya memberikan kebaikan bagi alam dan penghuninya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Terang dan gelap, cahaya dan redup dan sebagainya adalah pasangan itu, dualisme itu adalah sesuatu yang ada manfaatnya dalam kehidupan ini. Kalau tidak ya maka akan celakalah kehidupan kita, celakalah kehidupan yang ada di semesta ini. Kalau terus yang dialami manusia atau di dunia ini, ya tidak akan terjadi proses ketenangan hidup, ketentraman dan sebagainya. Kalau malam terus, maka pertumbuhan hewan, pertumbuhan manusia, pertumbuhan tanaman dan sebagainya akan terganggu. Demikian yang bisa dibacakan dari Imam Ja'far As-Shadiq dengan buku Tauhid Al-Mufadhal bagian terkait dengan pertemuan ketiga warna langit dan matahari, dan insyaallah nanti kita nyambung lagi yang terkait dengan kelanjutan dari bagian ini. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi tahirin walhamdulillahirabbil alamin. Kita hantarkan Fatihah untuk Imam Ja'far As-Shadiq dan Mufaddal bin Umar Al-Jufi dan mereka-mereka yang menjadi pengikut dari Imam Ja'far As-Shadiq dan kedua orang tua kita. Bi barakah lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.
Allahumma kun li walika al-hujjati ibn al-Hasan salawatuka alaihi wa ala ba'i fi hadhihi sa'ah wa fi kulli sa'ah waliyan wa hafizan wa qa'idan wa nasiran wa dalilan wa ainan hatta tuskinahu ardaka taw'an wa tumatti'ahu fiha tawila birahmatika ya arhamar rahimin birahmatika ya arhamar rahimin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi tahirin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad وأسقي للظالمين بالظالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وأسقي للظالمين بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين ولا آله طيبين الطاهرين.